Generasi terbaru game Pokemon mendapat reputasi buruk karena beberapa desain Pokemonnya yang terlihat konyol. Tapi desain Pokemon yang aneh atau meresahkan ini sebenarnya bukanlah dimulai dari sini ya. Sejak tahun 1995 juga generasi pertama memiliki banyak kesalahan dalam hal Pokemon yang dibuat. Banyak diantaranya yang jarang disertakan saat penggemar membahas Pokemon aneh. Mungkin karena Pokemon tersebut sudah ada begitu lama sehingga pemain tidak lagi memikirkannya ya kan. Namun dalam Red and Blue, Kanto menampilkan banyak Pokemon aneh yang bisa didapatkan pemain. Dan berikut ini beberapa di antaranya. Jadi kalau begitu mari langsung saja kita masuk ke daftarnya. Let's go! Voltorb Electrode. Sekali lagi, keduanya memiliki desain yang menyenangkan dan menghibur. Dan dapat sangat berguna dalam pertempuran juga berkat sifatnya yang eksplosif. Keanehan di sini terletak pada dasar pengetahuan yang belum pernah dijelaskan dengan benar. Berbagai entry Pokédex untuk Voltorb menyatakan bahwa alasan dibalik kemiripannya dengan Pokéballs tidak diketahui, dan bahwa Voltorb muncul sekitar waktu yang sama saat Pokéballs pertama kali diproduksi. Ya, apakah pembuat Pokéballs mendapatkan inspirasi dari Pokemon ini, atau apakah Voltorb dan Electrode berevolusi untuk menyamarkan diri mereka sebagai Pokéballs? Ya, itu nggak diketahui juga ya. Pokemon Legend Arceus juga memperumit masalah ayam atau telur ini dengan memperkenalkan bentuk Hisuian dari Voltorb dan Electrode. Geodude. Pemain mengkritik beberapa desain Pokemon baru-baru ini sebagai istilah hanya benda mati. Vanillish hanyalah es krim, Klefki hanyalah cincin kunci. Namun sebenarnya filosofi desain ini bukanlah hal yang baru ya. Filosofi ini dimulai sejak lama di Red and Blue dengan Geodude yang nyatanya hanyalah batu berakal. Penggemar Pokemon tidak sering menganggap Geodude atau Graveler sebagai salah satu desain Pokemon yang aneh. Mungkin karena keduanya merupakan Pokemon klasik saat ini, yang muncul di hampir setiap permainan. Namun dari sudut pandang objektif, konsep batu hidup dengan lengan berotot sungguh agak aneh. Apakah ini kepala orang yang dikutuk jadi batu gitu kan? Parasect. Setelah membaca entry Pokédex-nya, kita akan menyadari betapa menyeramkannya Parasect. Sementara praevolusinya Paras hanyalah serangga kecil yang lucu dengan jamur yang tumbuh di punggungnya, Parasect telah sepenuhnya dikuasai oleh infeksi jamur. Ia dikendalikan oleh jamur besar yang kini telah menguasai seluruh cangkangnya. Terlebih lagi, penggemar Pokemon yang paham sains pasti merasa kesal dengan kombinasi tipe Pokemon ini. Pokemon tipe Grass pada dasarnya adalah tumbuhan. Jamur dan fungi lainnya termasuk dalam kerajaan biologi yang sama sekali berbeda. Sejak generasi pertama memang hampir semua Pokemon jamur setidaknya sebagian bertipe rumput, yang terasa agak janggal. Drowzee Hypno. Pasangan evolusi ini mungkin terlihat sedikit aneh, tetapi mereka menjadi sangat aneh saat seseorang membaca entry Pokédex mereka. Menurut ceritanya, Drowzee dan Hypno dapat membuat orang tertidur, merasakan mimpi orang tersebut, dan mengonsumsi mimpi tersebut untuk makanan mereka. Desainnya menjadi tidak terlalu aneh jika kita mempertimbangkan asal-usulnya ya kan. Sebuah mitos tentang tapir yang memakan mimpi melalui hidung orang yang sedang tidur. Itu sudah dikenal. Namun dasar dari cerita rakyat di dunia nyata tidak membuat konsep tersebut menjadi kurang menyeramkan. Terutama mengingat bahwa Hypno diketahui pernah mencuri seorang anak setidaknya sekali dengan maksud memakan mimpinya. Execute. Setiap kali beberapa entitas tampak membentuk satu makhluk, hal itu menimbulkan pertanyaan. Nggak kayak Diglett ataupun Dugtrio yang tersirat memiliki beberapa kepala dalam satu tubuh, telur Execute jelas semuanya terpisah. Namun dibutuhkan 6 telur untuk membuat satu Pokemon. Entry Pokédex tertentu di seluruh permainan mengklaim bahwa 6 telur sekaligus diperlukan untuk menjaga keseimbangan. Ya, meskipun entry Pokédex tersebut agak samar-samar tentang apa sebenarnya artinya dari mereka ini ya kan. Entry Pokédex Execute juga berisi informasi yang saling bertentangan di setiap generasi. Generasi pertama menggambarkan Pokemon ini sebagai benih yang sering disalahartikan sebagai telur. Ya, masuk akal ya kan mengingat tipe grass-nya. Namun beberapa game hanya menyebutnya sebagai telur. Mr. Mime. Hingga hari ini banyak penggemar yang merasa desain Mr. Mime agak annoying. Banyak yang merasa bahwa desain Pokemon ini termasuk dalam apa yang dikenal sebagai desain kutukan. Sebagian besar tampak seperti manusia, tetapi memiliki sedikit penyimpangan sehingga terasa aneh. Dengan warnanya yang mencolok dan senyum lebar dan kosong, penggemar sering menganggapnya sebagai Pokemon yang sangat menyeramkan.
Kisah tentang Pokemon ini tidak terlalu aneh atau mengkhawatirkan, karena konon katanya ia bangga membawa kegembiraan melalui penampilannya. Namun penampilannya mungkin membuat hal itu sulit dimengerti. Meskipun nama dan rutinitasnya merujuk pada seni pantomim, desainnya sendiri umumnya lebih mengingatkan pada badut. Jynx. Mirip dengan Mr. Mime, beberapa penggemar merasa risih dengan penampilan Jynx yang hampir seperti manusia dan fitur-fiturnya yang berlebihan. Pokemon tipe Ice Psychic ini juga memiliki ekspresi yang intens dan tidak berkedip. Dan meskipun nyanyiannya terdengar seperti ucapan manusia, konon katanya nyanyiannya tidak akan pernah bisa dipahami. Pokemon yang terus-menerus terdengar seperti berbicara dengan bahasa roh mungkin akan sedikit meresahkan. Penampilan Jynx menuai kontroversi di barat karena kemiripannya dengan Blackface. Hal ini memicu perubahan warna kulit Jynx dari hitam menjadi ungu. Meskipun kemiripan tersebut mungkin tidak disengaja, hal ini tentu saja menandai Jynx sebagai salah satu pilihan desain generasi pertama yang sangat buruk. Lickitung. Ada yang aneh dan tidak mengenakan tentang Pokemon yang seluruh desainnya didasarkan pada lidahnya. Lidah Lickitung 2 kali lebih panjang dari seluruh tubuhnya. Dan menurut entry Pokédex-nya, lidahnya ditutupi oleh ludah yang lengket dan berbau yang menyebabkan ruam di kulit. Terlebih lagi, lidah ini tampaknya dapat bertindak sebagai semacam anggota tubuh tambahan, menyerang dan mengambil makanan dengan sangat cepat. Gagasan tentang lidah besar yang menggeliat di arena selama pertarungan Pokemon, kayaknya sedikit mengganggu ya kan? Grimer Muk. Pokemon ini adalah definisi tumpukan lendir beracun yang hidup. Grimer pertama kali diciptakan ketika sinar X bulan entah bagaimana menghidupkan tumpukan lumpur. Ia memakan sampah dan ketika sudah cukup makan, ia akan berevolusi menjadi Muk. Kedua anggota keluarga evolusi ini merupakan bahaya biologis yang sangat besar. Cukup beracun untuk membunuh semua tumbuhan dimanapun mereka meninggalkan lendirnya. Pelatih Pokemon yang memiliki Grimer ataupun Muk pada dasarnya membawa senjata biologis yang diberi kesadaran oleh ilmu atau sihir luar angkasa. Ya setidaknya ini adalah konsep yang meresahkan banget. Porygon. Menurut beberapa entry Pokédex Pokemon ini, tampaknya Pokemon ini sepenuhnya terdiri dari kode komputer. Tentunya ini berarti bahwa gerakan, serangan, dan responnya terhadap pelatihnya diprogram dan diunggah ke bentuk fisik. Atau gitulah pokoknya. Memang aneh banget ya kan? Porygon dapat mengubah seluruh tubuhnya menjadi kode. Ini menunjukkan bahwa tubuh Porygon yang padat dan juga fisik entah bagaimana terbuat dari kode komputer yang tidak berwujud. Bagaimana ini mungkin ada dan apa yang tersirat di dalamnya masih belum jelas juga. Dan itulah beberapa Pokemon original paling aneh dan terkutuk. Baiklah, sampai di sini video hari ini. Maaf jika ada kesalahan kata atau mungkin ada kalimat yang kurang tepat, mohon bantu koreksi ya teman-teman. Kita ketemu lagi di next video, aku pamit dulu. Dadah!